Oke, back to topik tentang MPLS nih. Nah, kan MPLS tahun ini nih hashtagnya itu MPLS Ramah. Menurut Melody sama Hayan, apa sih sesuatu yang membuat Melody sama Hayan itu kalau MPLS Ramah ini beneran terasa ramah dan menyenangkan? Awalnya saya ragu sih Kak, tapi pas sejak masuk ke sini saya senang. Apa yang alasannya membuat kamu berubah gitu? Pemikirannya dari yang pertama takut ya, terus tiba-tiba senang gitu. Karena punya banyak teman. Saya juga ingin menjadi murid yang berprestasi, teladan, sopan, santun. Biasanya nih anak-anak boarding nih kalau tidur tuh ada ketentuan jamnya kah atau sebebasnya kalian atau bebas namun ada jamnya nggak? Ada jamnya, Batas jam paling malam tuh jam berapa kalau di boarding? setengah 10. Setengah 10. Berarti biasanya kamu paling malam tuh setengah 10 ya. Dimensi, dialog menarik dan berisi. Jalan-jalan membeli roti, pulangnya membeli buah delima. Selamat datang kembali di sekolah tercinta. Mari belajar bersama dengan semangat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dimensi, dialog menarik dan berisi. Dengan saya, Roro Zakia Patisani yang kerap disapa dengan Roro, yang kali ini sudah beranjak ke kelas 9D. Nah, teman-teman, kali ini Semen Sabah kembali lagi dengan podcast Dimensi. Nah, kan sebelumnya kita lagi mengalami tentang MPLS ramah, liburan panjang, dan lain sebagainya. Maka dari itu, di episode kali ini, Dimensi bakal mengupas kembali tentang kegiatan MPLS, liburan, dan lain sebagainya. Dengan bintang tamu dari mana ya? Kali ini bintang tamu di Dimensi kedatangan dari peserta didik baru nih. Nah, mungkin boleh memperkenalkan diri nih. Ada 2 orang. Kita perkenalan diri dari yang cowok dulu mungkin ya. Halo Sobat Semen Sabah, perkenalkan nama saya Muhammad Hayan dari kelas 7E. Saya merupakan salah satu murid boarding class di Semen Sabah. Ini rekan saya. Halo semuanya, kenalin nama saya Melody Siustika Pramesti. Saya dari kelas 7B. Oke, salam kenal untuk Hayan dan Melody dan selamat datang di podcast Dimensi bersama Kak Roro di sini. Nah, berarti Hayan sama Melody ini kan ikut MPLS ya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, sebelumnya Hayan sama Melody ini dari SD mana nih? Dari Hayannya mungkin dulu. Saya dari SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Oke. Kalau saya dari SDN Kemayoran 1 Bangkalan. Oke. Nah, sebelum itu ya, kakak mau nanya nih. Kira-kira apa sih alasannya Hayan sama Melody ini untuk masuk ke SMP Negeri 1 Bangkalan? Apakah alasan pribadi atau dari orang tuanya sendiri? Dari Hayannya mungkin ya? Dari orang tua sendiri. Dari orang tua sendiri, kalau Melody? Orang tua. Orang tua. Nah, kan teman-teman di sini kan otomatis ikut MPLS dan kakak juga OSIS yang selalu selaku mendampingi teman-teman selama MPLS. Kalau boleh tahu nih ya, apa sih perasaannya teman-teman ketika pertama kali ikut MPLS? Dari Melody mungkin ya? Awalnya saya ragu sih Kak, tapi pas sejak masuk ke sini saya senang. Apa yang alasannya membuat kamu berubah gitu? Pemikirannya dari yang pertama takut ya, terus tiba-tiba senang gitu? Karena punya banyak teman. Oke, kalau Hayannya sendiri? Rasa gugup dan takut. Terus gimana nih setelah menjalani MPLS hari keberapa gitu, apakah ada yang berubah atau tetap gugup nih? Berubah. Berubah, kenapa tuh? Karena punya banyak teman. Oke, nah terus sebelum mengikuti MPLS, pernah nggak setelah MPLS itu membayangkan, wah kira-kira gimana ya nanti kalau misalnya hari pertama aku masuk ke SMP dan mengikuti pelajaran terbiasa kayak, duh aku kira-kira bisa nggak? Pernah nggak mikir kayak gitu? Enggak. Nggak, kalau Hayannya? Enggak. Berarti emang sudah dari awal mikir kayak, oke, berarti aku bakal proses dan enjoy ya dalam memasuki masa SMP. Oke, back to topik tentang MPLS nih. Nah, kan MPLS tahun ini nih hashtagnya itu MPLS Ramah. Menurut Melody sama Hayan, apa sih sesuatu yang membuat Melody sama Hayan itu kalau MPLS Ramah ini beneran terasa ramah dan menyenangkan? Mungkin dari Hayan dulu ya. Menurut saya Kak, guru-gurunya baik-baik dan kakak OSISnya ramah, disiplin, Oke. dan kegiatannya seru-seru. Oke, terus kalau Melody gimana nih? Kalau saya sih sama kayak Ryan, guru-gurunya tuh baik, kakak-kakaknya ramah juga. Nah, kan tadi Hayan sama Melody kan ngomongin tentang guru-guru sama kakak OSISnya nih. Nah, selain baik nih ya, kira-kira apa sih perilaku yang Hayan sama Melody suka tentang guru sama kakak-kakak OSISnya selama MPLS nih?
Melody ya dulu ya. Jadi kakak-kakaknya tuh ramah banget, terus guru-gurunya juga pada baik-baik semua. So Hayan. Sama kayak Melody. Nah sebelum itu kalau Hayan ini dari gugus mana? Satya. Kalau Melody? Utkarsa. Oke, mungkin kakak-kakak OSISnya nih yang dari gugus Utkarsha sama Satya bisa ngelihat konten dimensi dari Melody sama Hayan. Oke, nah selama MPLS ini kira-kira Melody sama Hayan udah kenal sama teman-teman barunya nggak? Terus mungkin bisa diceritain nih, apa pengalaman paling menyenangkan Hayan sama Melody selama MPLS bersama teman-temannya? Mungkin dari Hayan dulu ya. Iya kak, yang paling seru itu pas outbound. Pas outbound. Nah, kenapa Hayan merasa senang pas outbound itu bareng teman-teman? Iya kak, pas outbound dan juga pas perjusa karena paginya bisa makan bareng. Nah, oke, waktu perjusa ya. Terus kalau Melody gimana nih? Kalau saya suka yang di bagian bikin yel-yel itu loh kak, karena bisa deket sama teman-teman lebih akrab dari awalnya diam jadi akrab. Berarti enjoy banget ya Melody ya waktu Enjoy. bikin yel-yel ya. Oke, Hayan sama Melody nih ya. Menurut kalian, apa hal baru yang kalian dapetin setelah mengikuti MPLS Ramah ini? Kalau saya sih kak, kayak awalnya kan saya kan bingung tuh ya kak mau ikut ekskul apa. Setelah udah diparadain, saya mau memilih jadi paduan suara sama mungkin English Club. Oke, semoga aktif ya kalau ikut ekskulnya. Terus kalau Hayan gimana nih? Saya jadi tahu banyak tentang fasilitas sekolah kak, seperti lab laboratorium, lab IPA. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, kan sudah melaksanakan tentang MPLS Ramah nih. Dan pada tanggal 20 Juli kemarin, teman-teman di sini kan udah masuk ke sekolah hari pertama ya. Kira-kira dari hari pertama itu, Hayan sama Melody ini sudah punya kayak harapan nggak buat 3 tahun ke depannya untuk belajar di SMP Negeri 1 Bangkalan tuh gimana? Mungkin dari Melody dulu ya. Kalau saya sih ingin menjadi murid yang berprestasi, terus tambah rajin dan makin semangat. Oke, keren banget. Kalau Hayan nih gimana nih? Saya juga ingin menjadi murid yang berprestasi, teladan, sopan, santun. Oke, amin ya. Semoga dapat diwujudkan sebaik-baik mungkin. Nah, ngomong-ngomong nih ya, tadi di awal perkenalan ini Hayan bilang kan kalau Hayan itu adalah salah satu dari anak boarding Spensaba. Mungkin di sini Hayan bisa ceritain bagaimana POV Hayan sebagai anak boarding, biar teman-teman dimensi juga bisa tahu nih gimana ya rasanya jadi anak boarding gitu. Jadi saya ceritakan pengalaman saya selama menjadi anak boarding. Oke, boleh. Gimana tuh kira-kira? Dari bangunnya jam 3, jam setengah 4. Oke, setengah 4. Terus habis itu kegiatannya Hayan tuh ngapain? Sholat sunnah. Sholat sunnah, terus sholat subuh. Ya. Setelah itu ngaji sampai jam 5. Jam 5, habis itu istirahat sejenak. Habis itu disuruh mandi untuk pergi ke sekolah. Nah, itu setelah buat persiapan sekolah itu ada waktu istirahat, ada waktu sarapannya dulu atau gimana nih? Enggak. Sarapan dari MBG-nya berarti ya. Nah, setelah itu kan sekolah nih. Nah, setelah sekolah pulang. Nah, terus di baring itu setelah pulang sekolah tuh kegiatannya ngapain? Langsung sholat duhur. Sholat duhur. Setelah itu? Habis itu istirahat sampai jam 2.50. 2.50. Nah, setelah jam 2.50 itu berarti sholat asar? Ya, sholat sunnah dulu, habis itu sholat asar. Dan ngaji sebentar. Ngaji sebentar. Nah, ngaji sebentar itu berarti sebelum maghrib atau gimana? Sebelum maghrib. Berarti ngaji, terus sholat maghrib, ngaji lagi, terus makan malam atau sholat isya dulu? Sholat isya dulu, habis sholat isya itu langsung makan. Langsung makan, setelah itu baru istirahat, terus tidur? Enggak, ada jadwal lainnya lagi. Apa itu kira-kira itu? Kadang kalau hari Selasa malamnya itu dengerin kayak ceramah. Ceramah, terus selain ceramah itu apa tuh kegiatannya? Ngaji, ya. Ngaji bareng, terus ceramah, ngaji bareng, terus belajar mandiri. Belajar mandiri. Terus biasanya nih anak-anak boarding nih kalau tidur tuh ada ketentuan jamnya kah atau sebebasnya kalian atau bebas namun ada jamnya nggak? Ada jamnya.
batas jam paling malam tuh jam berapa kalau di boarding? Setengah 10. Setengah 10. Berarti biasanya kamu paling malam tuh setengah 10 ya. Nah, mungkin teman-teman dimensi di sini yang mau ikut boarding bisa nih kayak Haya nanti mengikuti kegiatan-kegiatan yang pastinya mendapatkan ilmu banyak, terus meningkatkan juga tentang agamanya juga tuh bagus banget buat meningkatkan agama. Oke, mungkin selanjutnya adalah pertanyaan terakhir untuk segmen dimensi kali ini nih. Pertanyaan untuk Hayan dan Melody adalah apa pesan kalian untuk teman-teman kalian yang masih merasa malu ataupun takut untuk beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru? Mungkin dari Melody dulu nih ya. Pesan-pesan dari saya, jangan malu untuk melangkah maju karena itu adalah kunci dari kesuksesan. Oke, keren banget. Kalau Hayan nih gimana nih? Kalau dari saya Kak, untuk Sobat Spen Sabah, jangan biarkan rasa malu menghentikan langkahmu. Oke, keren banget. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Hayan sama Melody. Hayan dan Melody bisa menjadi panutan untuk teman-temannya. Dan betul banget, karena tidak perlu terburu-buru untuk diterima. Karena nyatanya, jadilah dirimu sendiri. Dan orang yang tepat akan datang dengan sendirinya. Karena lingkungan baru bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijelajahi. Dan untuk seluruh peserta didik baru, selamat menjalani belajar kalian di UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan. Jadikan MBLS Rama sebagai langkah awal untuk mengenal lingkungan sekolah, membangun karakter, serta menjalin persahabatan yang positif. Saya, Roro Zarka Bakisani, selaku host Dimensi pada episode kali ini, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi yang menarik dan berisi. Dadah! Dadah.